Dua Raja Wanita Majapahit. Raja wanita yang pertama adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau Tribhuwana Tunggadewi merupakan raja putri dan sekaligus permaisuri dari Cakradhara. Nama lain dari Cakradhara adalah Kertawardhana Bre Tumapel yang berkuasa di Majapahit pada tahun 1328 sampai tahun 1351. Dari Prasasti Singasari yang tertera tahun 1351 disebutkan bahwa gelar Abhiseka dari Tribhuwana Tunggadewi ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jayawisnuwardhani. Nama asli dari Tribhuwana adalah Dyah Gitarja, merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Adik kandung dari Tribhuwana adalah Dyah Wiyat dan kakak tirinya adalah Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328, Tribhuwana diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana dengan gelar Bre Jenggala. Dari pernikahannya dengan Kertawardhana Bre Tumapel, Tribhuwana melahirkan Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja dengan gelar Bre Jenggala atau Bre Jiwana. Sedangkan Dyah Nertaja diangkat sebagai Bre Pajang. Serat para raton menyebutkan Jayanegara merasa takut tahtanya akan terancam jika kedua adiknya itu menikah. Maka Jayanegara melarang kedua adiknya itu untuk menikah. Namun setelah Jayanegara meninggal, yaitu pada tahun 1328, para kesatria berdatangan untuk melamar kedua adik tiri Jayanegara tersebut. Setelah melalui sayembara, diperolehlah dua orang pria, yakni Cakradhara dan Kudamerta. Cakradhara lalu menikah dengan Dyah Gitarja dan Kudamerta menikah dengan Dyah Wiyat. Sedangkan negara Kertagama menyebutkan Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, yaitu Gayatri, untuk menggantikan Jayanegara. Ketika Gayatri meninggal pada tahun 1350, pemerintahan Tribhuwana pun berakhir. Berita ini menimbulkan kesan bahwa Tribhuwana hanya mewakili Gayatri. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Pada tahun 1343 Masehi, Majapahit mengalahkan Raja Pejeng atau Bali, Balem Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali. Pada tahun 1347, Aditya Warman yang merupakan keturunan Melayu itu dikirim oleh Tribhuwana untuk menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Aditya Warman kemudian menjadi Uparaja atau raja bawahan Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencakup Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa akhir pemerintahan Tribhuwana terjadi pada tahun 1350. Berita ini bertentangan dengan Prasasti Singasari, karena menurut Prasasti Singasari, Tribhuwana masih menjadi Raja Majapahit pada tahun 1351. Setelah mengeluarkan Prasasti Singasari,
Tribuana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta pada tahun 1351. Tribuana kemudian menjadi Brijenggala yang tergabung dalam Sabta Prabu atau Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya adalah keluarga raja. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun wafatnya Tribuana Tunggadewi. Namun dari para raton memberitakan bahwa Brijenggala itu meninggal dunia setelah mengangkat Gajah Enggon sebagai patih pada tahun 1371. Sedangkan para raton menyebutkan Tribuana didarmakan dalam candi Pantarapura yang terletak di desa Panggih. Sementara itu, Kertawardhana Bhre-Tumapel yang meninggal pada tahun 1386 didarmakan di Candi Sarwo Jayapurwo di desa Japan. Raja kedua wanita dari Majapahit adalah Sri Suhita. Sri Suhita yang merupakan permaisuri dari Bre Hyang Parameswara Ratna Pangkaja. Disebutkan dalam serat para raton, nama asli dari Parameswara adalah Aji Ratna Pangkaja. Ibunya adalah Surawardhani atau Brijenggala. Ayahnya Raden Sumirat adalah Bre Pandanalas dengan gelar Rana Manggala. Negara Kertagama menyebutkan Barah Surawardhani masih menjabat sebagai Bre Pawanuhan dan belum menikah. Gelar Brijenggala ketika itu masih dijabat oleh neneknya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Para raton menyebutkan setelah Tribuana wafat dan Surawardhani juga meninggal, jabatan Brijenggala diwariskan kepada Ratna Pangkaja. Ratna Pangkaja memiliki 3 orang saudara perempuan, yakni Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ketiganya dinikahi oleh ayah, anak, dan cucu, yaitu Wikramawardhana, Bre Tumapel, dan Bre Wengker. Dari istri lain, Bre Wengker memiliki putri bernama Bre Jagaraga dan Bre Pajang, yang keduanya dinikahi oleh Ratna Pangkaja. Silsilah ini semakin menjadi rumit ketika Ratna Pangkaja menikahi Sri Suhita yang merupakan putri Wikramawardhana. Namun silsilah dari Sri Suhita baru muncul sebelum pemberitaan Perang Paregreg. Para raton menyebutkan bahwa sebelum peristiwa Perang Paregreg, Ratna Pangkaja bingung harus berpihak kemana. Apabila sudah menikahi Sri Suhita, maka Ratna Pangkaja akan berpihak kepada Wikramawardhana, mengingat ibu Sri Suhita adalah Bre Wirabumi. Para raton sering mengabaikan urutan peristiwa secara kronologis. Contohnya, Ronggolawe disebutkan memberontak pada tahun 1295, tapi baru diberitakan setelah Jayanegara naik tahta pada tahun 1309. Dalam pemberitaan Bre Wirabumi ditemukan nama 3 tokoh yang menjabat sebagai Bridaha. Pertama, ibu angkat Bre Wirabumi yang wafat sebelum Perang Paregreg meletus. Kedua, Bridaha yang diboyong Wikramawardhana setelah Perang Paregreg dan meninggal sebelum peristiwa bencana kelaparan pada tahun 1426. Ketiga, yaitu Bridaha yang naik tahta menggantikan Wikramawardhana dan menghukum mati Raden Gajah yang merupakan pembunuh Bre Wirabumi. Namun dipastikan bahwa Bridaha adalah Raja Dewi, yaitu putri bungsu dari Raden Wijaya. Menurut negara Kertagama, Bre Wirabumi dinikahkan dengan Negara Wardhani
yaitu cucu dari Raja Dewi. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putri yang menjabat Bridaha II dan diboyong oleh Wikramawardhana sebagai selir setelah kekalahan Bri Wirabumi pada tahun 1406. Dari peristiwa tersebut lahirlah Sri Suhita sebagai Bridaha ketiga yang menggantikan ibunya. Barulah sepeninggal Wikramawardhana, Sri Suhita naik tahta dalam usia 20 tahun pada tahun 1437 Masehi. Pada tahun itu pula Bathara Parameswara Ratnapangkaja wafat. 10 tahun kemudian Sri Suhita juga meninggal. Pasangan suami istri tersebut kemudian dicandikan bersama-sama di Singajaya. Kedudukan Sri Suhita sebagai Raja Majapahit digantikan oleh adik tirinya, yakni Dyah Kartawijaya, karena Sri Suhita tidak memiliki putra mahkota.